Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan sore bagi Anda yang melihat cuplikan media pembelajaran yang Ibu buat dengan mata kuliah pengantar kajian kesusastraan bersama yang saya Ibu Emil Septia, SSMPD. Tentunya Anda sudah mengenal saya ya. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang hakikat sastra. Apa itu sastra? Baik, akan Ibu jelaskan. Tentunya kita akan melihat terlebih dahulu siapa itu Emil Septia, yaitu saya sendiri. Bisa dipanggil dengan Ibu Emil Septia saja. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita tentang hakikat sastra. Baik, tentu dalam hal ini kita akan bahas yang namanya apa sih sebenarnya sastra. Pasti ada yang bertanya-tanya tentunya ya. Nah, kan kita bahas pertama apa itu sastra, yaitu sastra yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal kata sas yang bermakna mengajar dan tra bermakna alat. Kemudian susastra dari kata su yang bermakna atau yang berarti baik. Kemudian kita lihat dari makna literatur yang artinya segala sesuatu yang tertulis memakai bahasa dalam bentuk tulis. Sampai di sini Ibu mengharapkan Anda paham apa yang disebut itu namanya sastra. Baik, kita lanjut. Karakteristik teks sastra. Nah, apa itu karakteristik teks sastra? Nah, apa itu karakteristik? Ada yang tahu? Seperti halnya dengan ciri-ciri, seperti Ananda memiliki ciri-ciri apa? Tentunya seperti saya juga, saya seorang dosen yang imut, kecil, dan manis tentunya ya. Sedikit narsis tak apa ya. Oke, kita masuk tentang karakteristik teks sastra. Pertama, imajinatif dan fiktif. Nah, imajinatif itu memiliki cerita yang bersifat imaji atau di luar logika pembaca maupun penulis itu sendiri. Bahkan contoh ada gelas yang bisa bicara. Nah, itu merupakan suatu imajinatif yang dibuat oleh pengarang lewat bahasa sastranya. Kemudian fiktif, ceritanya itu bisa nyata ataupun rekaan saja semata, seperti cerita dongeng, tapi pada kenyataannya ada suatu dongeng yang benar-benar fakta ada terjadi. Nah, itu ibaratkan ke legenda namanya. Dan kita lanjut yang kedua, ambigu. Nah, ambigu ini memiliki makna multi makna atau banyak makna. Kemudian denotatif memiliki makna yang sesungguhnya ataupun bahkan ada contoh-contoh kata-kata yang benar-benar sesuai dengan faktanya. Kemudian ada juga kata-kata yang sedikit konotatifnya juga ada. Itu beberapa karya sastra yang memiliki kosakata yang konotatif ada. Tapi mungkin Anda sudah bisa memilah antara yang mana yang baik dengan tidak. Tentu kembali ke pribadian Anda masing-masing nantinya. Kemudian ekspresif, mengajak pembaca, bahkan si pembaca dalam membaca suatu karya sastra, misalnya novel, Siti Nurbaya atau Salah Asuhan, ataupun novel karya-karya Habibur Rahman, dan nantinya akan terbawa emosi sendiri. Bahkan ada yang sudah bercucuran air matanya itu ada dengan karya-karyanya Asma Nadia yang selalu termehek-mehek dengan keadaan keluarga ya, gitu. Nah, pastinya Anda sudah pernah membaca ataupun mendengar ataupun melihat filmnya ya kan. Kemudian yang ketiga, tiruan alam atau mimesis. Nah, ini nanti akan kita bahas juga pada materi berikutnya tentang pendekatan karya dalam suatu sastra itu bagaimana. Yaitunya adanya tiruan alam. Nah, contoh dalam suatu novel adanya tiruan-tiruan alam seperti gemerciknya air itu bagaimana, kemudian seperti bunyi jarum jam pada karya puisi Khairil Anwar, tik tak dan segala macam. Nah, itu tiruan alam yang ada dalam suatu karya sastra, banyak contohnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ciri-ciri teks sastra itu kreativitas. Nah, di sini kita akan melihat satu kreativitas orang pengarang dengan A dan B, contohnya Habibur Rahman dengan
Chairil Anwar akan memiliki kreativitas yang berbeda. Chairil Anwar lebih suka genrenya ke puisi, dia kreativitasnya dengan merangkai kata-kata menjadi indah sehingga berbentuklah suatunya puisi. Sementara Habibur Rahman dengan merangkai-rangkai satu kalimat menjadi beberapa wacana, beberapa paragraf yang utuh, bahkan kompleks, sehingga nantinya akan menjadi deskriptif ataupun wacana naratif yang bisa disebut dengan namanya novel. Nah, kita lanjut. Kemudian karakteristik teks sastra selanjutnya itu subjektif. Nah, yang dimaksud subjektif ini memiliki pandangan yang sama atau yang sebenarnya dan sesungguhnya. Bahkan ada juga pengarang yang memberikan suatu cerita atau penilaian yang objektif. Itu masing-masing pengarang maupun pembaca itu sendiri akan berbeda satu sama lain. Oke, kita lanjut. Yaitunya teks naratif. Maaf, ini nomornya urutannya salah saya tulis, yaitunya harusnya nomor 6. Karakteristik teks sastra berikutnya bersifat teks naratif dan multitafsir. Nah, ini dia ya multitafsir. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa satu karya sastra, contoh karya sastra Situ Nurbaya, antara yang si A dengan si C pembaca mungkin akan memiliki multi tafsir. Yang pertama si A menafsirkan bahwa novel karya Situ Nurbaya itu tentang kawin paksa. Nah, nanti yang si C menafsirkan bahwa tentang sosial politik, Bu. Karena sisa tokoh Samsur Bahri merupakan seorang generasi muda Minangkabau, tapi di tengah cerita dia menjadi seorang pemberontak yang dia sendiri bersekutu dengan Belanda, bahkan dia dianggap sebagai bukan generasi yang baik dalam suatu cerita. Nah, itu akan berbeda-beda antara tafsiran yang satu dengan yang lain. Oke, paham ya sampai di sini yang Anda? Kita lanjut tentang fungsi sastra. Nah, apa sih sebenarnya sastra itu? Kenapa sih kita harus belajar sastra? Kenapa sih kita harus membaca sastra? Nah, tentu yang pertamanya tentu fungsi rekreatif. Nah, dengan membaca suatu karya sastra, Anda akan terbawa dalam suasana rekreatif, yaitu rekreasi atau memiliki suatu imajinasi yang bersifat menghibur Ananda khususnya. Pertama contohnya dalam novel kah atau puisi kah atau teks drama juga, nanti pengarang itu menceritakan suatu daerah yang bahwa daerah itu sangat bagus, sangat bahkan Anda kan belum pernah melihat, kemudian Anda searching misalnya ke Baguga, ternyata wow benar-benar luar biasa daerahnya. Contohnya pada daerah Mesir sana. Nah, biasanya Habibur Rahman tuh yang sering bercerita tentang daerah-daerah Mesir, termasuk Mesir juga merupakan salah satu kampung saya tentunya. Anda tidak punya kampung kan di sana? Tidak apa-apa. Kita lanjut. Tentunya fungsi rekreatif ini menghibur si pembaca maupun si pengarangnya sendiri. Kemudian fungsi didaktis, yaitu yang berfungsi memberikan suatu pendidikan atau nilai-nilai pendidikan bahwa untuk memahami suatu kehidupan atau menjalani suatu kehidupan itu banyak lika-liku yang akan dihadapi oleh seorang individu. Nah, dalam suatu membaca sastra itu seseorang dapat memiliki contoh karya Handra Hirata, dia lebih cenderung ke cerita tentang atau bahkan bahasa-bahasanya Henry Hirata tuh lebih banyak bercerita tentang bahasa teknologi. Nah, dari sana Anda sudah bisa belajar tentang oh ini bahasa di teknologi ya, berbeda nanti dengan bahasanya di misalnya yang kuliner. Nah, pecinta kuliner ataupun pecinta yang suka jalan-jalan, misalnya traveling. Nah, itu nanti juga ada di karyanya Habibur Rahman, Asma Nadia yang suka-sukanya traveling begitu. Oke, lanjut fungsi estetis. Nah, ini dia ya, estetis tuh keindahan traveling tadi. Nah, di dalam satu sastra itu memiliki fungsi yang sangat indah sekali dalam ceritanya. Kemudian kita lanjut fungsi moralitas. Nah, ini cerita sastra baik dari cerita yang disampaikan secara lisan maupun tulis banyak yang menyampaikan tentang moralitas. Salah satu contohnya
dongeng, kemudian legenda. Nah, itu ada banyak moral-moral yang disampaikan oleh si pencipta karya sastra itu sendiri. Kemudian kita lanjut fungsi religi. Nah, ketika seseorang membaca terakhir ataupun di tengah-tengah ataupun di awal, si pembaca maupun si pengarang karya sastra mengajak untuk lebih religi dalam menyikapi kehidupan ini bagaimana. Apakah Ananda percaya adanya Tuhan atau tidaknya, itu ketika Ananda membaca suatu karya sastra. Dan kaitkan dengan Al-Quran yang ada jika Ananda semuanya memiliki keyakinan yang sama dengan saya, yaitu Islam ya. Namun yang berbeda, mohon maaf, mungkin sama, tidak jauh sama juga, bahwa setiap agama, apapun itu agamanya, pasti mengajak setiap umatnya untuk selalu bersikap religi, terutama kepada Tuhannya, ya kan? Oke, itu saja penyampaian Ibu tentang materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita ada dari awal tadi ada 3 penyampaian saya tentang pertama apa itu sastra, yang kedua karakteristik sastra, dan yang ketiga fungsi sastra. Mudah-mudahan Anda memahaminya walaupun hanya lewat materi ini, dan Anda bisa membaca pada buku yang ada yang lainnya juga nanti. Ataupun ada pertanyaan yang lain, kita bisa lewat jalan tol yang lainnya untuk belajar daring ini, tidak satu jalan ke rumah. Benar kan? Baik, terima kasih. Ibu ucapkan atas perhatian Anda. Maaf jika ada kesalahan penyampaian ataupun kekeliruan ataupun kekurangan Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.